Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات أو المستمعين والمستمعات. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari jemaah Masjid Riyadhul Jannah Pekanbaru ataupun yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 101,1 FM atau yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini kembali jalan kita diterangkan Allah menuju rumahnya ini. Mudah-mudahan menerangi jalan kita pula menuju surga. Amin. Karena Nabi katakan, bergembiralah orang-orang yang menuju rumah-rumah Allah di kegelapan dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Mudah-mudahan kehadiran kita juga menjadi bukti iman kita. Karena seberat-berat salat bagi orang-orang yang munafikin adalah salat subuh dan salat isya. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya walaupun diperselisihkan ulama tentang kesahihannya, bahwasanya idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Siapa yang bila kalian lihat seseorang senantiasa bolak-balik ke rumah Allah, ke masjid-masjid, saksikan dia orang beriman. Mudah-mudahan tanda iman kita dan tanda ringan hati kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikannya. Mudah-mudahan nikmat ini sentiasa menyertai kita sampai kita menutup mata. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang jasanya tak terkira, kebaikannya tak terhitung. Oleh sebab itu mari kita banyak-banyak mendoakannya dengan doa terbaik, yaitu salawat dan salam seperti yang diajarkan Allah tabaraka wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya dengan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan salawat dan salam itu membuat doa kita senantiasa diijabah Allah dan kita senantiasa mendapatkan ampunan dan taubat dari Allah Subhanahu wa taala, dan di hari kiamat kita berharap mudah-mudahan diizinkan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat, masih tentang mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memang masalah cintanya tidak habis ceritanya. Karena seperti iman juga ada naik turunnya. Ya, cinta memang, tapi kadang-kadang naik turunnya. Sama juga dengan amarah, naik turun juga. Oleh sebab itu mengingatkannya dan senantiasa berbicara dan memperbaharuinya sesuatu yang harus kita lakukan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, kita sudah banyak membicarakan tentang apa makna mencintai Nabi SAW, mencintai sunnah Nabi SAW, apa manfaatnya, apa yang menjadi motivasi kita mencintai Nabi SAW, dan bahwasanya dalam mencintai Nabi manusia berbagi-bagi. Ada derajat, ada yang cinta karena fisik Nabi SAW, dan ada yang cinta karena ingin dekat dengan Nabi SAW. Ada yang cinta ingin membahagiakan Nabi SAW dengan cara sendiri, dan ada yang mencintai Nabi SAW dengan cara yang diinginkan Nabi SAW. Dan apa manfaatnya bagi kita dalam mencintai Nabi dan sunnah Nabi SAW, dan pengaruhnya kepada ketaatan kita, pengaruhnya pada keimanan kita, dan seterusnya. Barangkali banyak juga yang terlupa, kadang-kadang juga terlupa, sehingga terlanggar juga cinta itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, insyaallah selamanya kita bicara tentang cinta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dalam setiap momen, dalam setiap keadaan, dalam setiap tempat, di setiap zaman, ini memang harus dihidupkan terus bagaimana mencintai Nabi dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyarul kiram, di antara dalailu mahabbatihi, bukti cinta itu, wa madhahiru ta'zimihi, dan tanda-tanda menta'zim Nabi alaihi salatu wassalam. Kita bisa saja, ya, semua orang pasti akan mencintai yang namanya orang baik, mencintai orang yang berjasa, mencintai orang-orang yang memang patut dicintai. Nabi kita alaihi salatu wassalam, semua cerita tentangnya indah, semua pekerjaannya baik, akhlaknya mulia, tidak ada celahnya. Bahkan orang-orang yang tak beriman sekalipun kepadanya mesti mengaguminya, mesti mengaguminya. Cuman sayang mereka tidak bisa mengikutinya. Dan tidak sedikit pula dari orang-orang muslim, muslimah kagum pada Nabi hanya sebatas kagum, kagum tetapi tidak bisa mengikutinya. Padahal hidayah itu kaum muslimin, kaum muslimat, baru dikatakan seseorang itu mendapat hidayah dan aman serta nyaman kembali ke surga. Bahasa Al-Quran mengatakan mesti mengikuti, bukan mengetahui. Bahasa Al-Quran adalah mengikuti. Faman tabi'ah hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa
yang mengikuti hidayahku. Tabi'ah artinya apa? Mengikuti hidayahku, kata Allah SWT, petunjukku. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa yang mengikuti hidayahku, petunjukku, kata Allah, ketika Adam diturunkan ke bumi. Cuman sayang iblis juga ikut. Nah, tuntun. Adam diturunkan ke bumi, iblis juga ikut turun apa enggak? Nah, itu yang masalahnya. Hah? Ibaratnya ada orang terlibat pidana masuk penjara, sepenjara pula dengan orang yang lebih jahat daripadanya. Dia awalnya tidak bertobat tapi tambah, dia awalnya tidak bertobat tapi dididik lagi oleh yang lebih jahat, sehingga masuk penjara tambah keluar di penjara tambah hebat kejahatannya. Na'udzubillah. Awalnya ketika ditangkap, dimasukkan lembaga pemasyarakatan supaya lebih baik nanti keluarnya. Cuman ketemannya di dalam ketemu yang lebih jago daripadanya. Kamu tertangkap karena begini, nanti kita rencanakan yang lebih hebat lagi. Nah, ini masalahnya. Adam turun tapi iblis juga turun. Qul nahbitu minha jami'an. Kami katakan turun kalian dari surga semuanya. Jelas? Nah, iblis sudah putus pengadilan. Sudah Allah putuskan. Tidak akan masuk surga. Penjara seumur hidup. Maka dia tidak ada harapan bebas. Nah, kalau ada harapan bebas, kalau masuk penjara pun gimana? Tambah baik dia. Nah, jadi iblis sudah dihukum tak akan kembali. Izhab fa innaka rajim. Pergi kamu dalam keadaan terlaknat dan tidak kembali lagi ke surga. Maka dia berusaha dan bersumpah di hadapan Allah, bersumpah atas nama Allah dia, saya akan sesatkan mereka semuanya. Subhanallah, sesatkan mereka semuanya. Adam alaihissalam yang langsung melihat iblis durhaka di hadapan Allah, melihat sendiri putusan pengadilan Allah, dan Allah nyatakan kepadanya, ini musuhmu dan musuh keturunanmu, tetap juga masih juga terpedaya. Karena tahu atau karena enggak tahu? Adam tahu enggak iblis tukang tipu? Tahu enggak iblis tukang hadis laknat? Tahu enggak iblis sebagai musuh? Tahu enggak? Tahu sekali. Tahu enggak bahwa petunjuk Allah bagus, melanggarnya berakibat buruk? Tahu enggak Adam? Tahu. Cuman tadi dia tidak ikuti petunjuk tadi, sehingga azamnya tidak kuat. Sehingga Allah katakan walam najid lahu azma. Kami dapatkan Adam tidak punya azimah yang kuat. Tidak buat tekad yang kuat dalam mengikuti. Akhirnya dia tertipu oleh iblis. Di mana? Di surga. Coba bayangkan. Dan sebanyak itu pohon-pohon, dan sebanyak itu sungai-sungai, dan sebanyak itu makanan, semua melimpah, indah. Ya Pak ya? Pernah bayangkan surga? Tidak terbayangkan? Tidak usah dibayangkan. Semua yang Bapak bayangkan, surga lebih jauh di atasnya. Nah, Nabi katakan, atau Nabi riwayatkan, Allah ciptakan bagi hamba-hambanya yang beriman ma la ainun ra'at, tak pernah terlihat oleh mata, wala uzunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, tak pernah terlintas dan terbersit dalam hati manusia. Adam sudah melihatnya, sudah menikmatinya, dan dilihatnya iblis terlaknat di situ karena tidak mengikuti satu kali perintah Allah, sujud kepadanya. Dan Allah sudah cetuskan, ini Adam, ini Adam musuhmu. Jelas? Walaupun demikian Adam masih juga tertipu di situ.
Sebanyak pohon kayu kau pohon itu dia tengok juga. Padahal kata Allah SWT, Allah kan jelaskan, wala taqraba, jangan dekat. Sebab kalau dekat bahaya. Jangan dekat, sama dengan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Sebab siapa yang dekat-dekat pasti, siapa yang mendekati zina pasti pasti terjerumus. Makanya bahasanya jangan dekat-dekat. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, fatakuna minadh zalimin, nanti kamu akan menjadi orang zalim. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ketika Adam diturunkan Allah SWT, ya, Allah dengan hikmahnya ikut pula iblis diturunkan ke bumi. Iblis tak sempat lagi turun ke bumi. Cuman sayang dia tak ada jalan lagi ke surga. Apa sebab? Ketika bersalah dia menjadi-jadi. Iya kan? Ketika ditanya kenapa tak mau sujud, saya lebih hebat. Kalau Adam enggak. Fatalaqa Adamu min rabbika kalimatin fataba alaih. Adam enggak, ngaku salah. Makanya kalau orang ngaku salah ringan hukumannya. Ya tidak ngaku salah, dah jelas salah, berat hukumannya. Makanya kalau ada di pengadilan, kenapa diringankan hukumannya? Karena bekerja sama kooperatif. Karena selama persidangan sangat kooperatif, kemudian menunjukkan adab yang baik dan menunjukkan penyesalan dan seterusnya meringankan. Makanya Adam ringan hukumannya karena dia mengaku salah. Iblis berat hukumannya karena nak ngaku salah. Maka Allah beri lagi kesempatan. Tetap dihukum, tetap dihukum, tetap karena pelanggaran. Akhirnya diturunkanlah ke bumi ini Adam, cuman ikut juga iblis. Ya Allah ya Rabbi, kalau boleh meminta sebenarnya jangan sampai turun iblis ke sini. Nah, sebab ayah kita Adam yang sudah begitu jelas baginya kurang juga kuatnya menahan. Apalagi kita yang jarang pula mendengar tentang surga itu. Jarang kita dengar kan? Ngaji sekali sebulan. Itu pun sambil ngantuk-ngantuk. Tambah lagi curiga pada ustaz. Sebagian ada, iya. Saya mengaji Ustaz Asman, kata Ustaz Sianu itu bahaya kajinya. Apa bahaya? Quran hadis. Ini harusnya apa? Cerita hadas, itu yang bagus. Allah musta'an. Jadi bahaya. Jadi dari awal ngaji tidak ada yang masuk kanan keluar kiri. Apa sebab? Karena ada kecurigaan. Yang begini masuk tidak hidayah? Masuk hidayah? Tidak. Azam kurang dan tidak mau mendengar pun tidak mau mengikuti. Allah musta'an. Makanya Allah katakan ketika turun Adam, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Di bumi itu tempat tinggal menetap sampai satu masa tertentu, ya, sampai kiamat kecil maupun kiamat besar. Kiamat kecil sampai ajal kita, kiamat besar datang kiamat yang habis umur dunia. Mata'ul ilahi. Nah, tempat kembali itu hanya dua, tempat yang menggembirakan dan menyenangkan dan tempat yang mengerikan dan menakutkan. Tidak ada jalan lain. Iblis sudah tidak ada kesempatan untuk mendapat jalan yang menggembirakan ini. Tapi anak Adam masih. Tetapi iblis tak rela. Dia melihat Adam masih punya kesempatan, tetap juga dendamnya. Coba, Adam tidak ada salah kan? Dia menipu Adam, tapi karena Adam dapat lagi kesempatan balik, dendam juga iblis. Sama kadang kita juga gitu manusia kan? Dia jelas tidak sama-sama tidak dapat, tapi melihat kawannya dapat, dendam dia. Gara-gara kamu saya tidak dapat katanya. Padahal gara-gara dia saya hampir tidak dapat.
Iya, sebenarnya gara-gara dia dua-duanya hampir dapat, tapi ketika yang lain dapat karena dia bersikap kooperatif, akhirnya dendam dia. Gara-gara kamu saya enggak dapat, nuduh dia. Oh, banyak di manusia sifat yang seperti ini, iblis seperti ini banyak. Ya, kena marah dia orang lain. Contoh ya, ini masuk cepat kuliah, ini masuk terlambat. Dia yang terlambat marah yang datang cepat. Gara-gara datang cepat saya jadi terlambat gitu. Harusnya sama-sama terlambat kita, biar nak kena hukum saya gitu. Subhanallah. Jadi gara-gara yang datang tepat waktu sesuai aturan, yang melanggar marah kepada yang menaati aturan. Allahumma musta'an. Ada enggak? Ada enggak? Banyak. Ini perangai iblis yang seperti ini kaum muslimin. Semoga, tapi di sini enggak ada. Ya, di sini enggak ada. Kalau tengok senyum-senyumnya enggak ada nih. Iya. Enggak, ha? La ilaha illallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nih, kok jadi panjang cerita tentang di sini? Belum sampai pada nantilah, enggak apa-apa. Memang cerita ini memang harus dibuka gitu. Ceritanya harus dibuka. Nah, iblis enggak punya kembali, Adam punya kesempatan kembali. Nah, gimana cara pulang ini? Sebab antara surga dengan bumi itu jauh. Jauh kan? Kita dulu di mana? Di atas atau di bawah? Surga itu di mana? Di atas atau di bawah? Serius ini. Di mana antum tahu bahwa surga di atas? Hah? Oh, karena Adam diturunkan. Kalau turun dari atas, alhamdulillah, masih jalan bahasanya gitu ya. Karena yang namanya turun mesti dari atas. Kemudian surga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala inda malikin muqtadir, di sisi Allah maharaja yang sangat berkuasa. Makanya antara Adam diturunkan, kemudian surga di atas, ruh orang yang meninggal diangkat lagi ke atas dan disebut berpulang ke rahmatullah. Kemudian Allah jelaskan dirinya di atas, dan kalau dia turun perintah turunkan dari atas, malaikat melaporkan lagi kerjanya, naik lagi ke atas. Ini semuanya sejalan. Tapi pas pembahasannya berubah dari ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Nabi SAW, akhirnya orang ribut gara-gara Allah di atas. Harusnya ada perlu diributkan ini. Sudah jelas surga di atas, di sisi Allah yang maha tinggi dan maha berkuasa. Kemudian setiap anak Adam bila meninggal, ruhnya diangkat ke atas. Betul? Diangkat ke atas, betul enggak? Kan itu yang dipelajari selalu, bahwa ruhnya diangkat ke atas, sehingga dikenallah dalam bahasa manapun, bahasa dunia, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, oh sudah mangkat ke mana? Ke atas. Sudah berpulang ke rahmatullah, pulang ke rahmatullah, ke atas. Taib. Masyaallah kiram dan rahmatullah. Adam diturunkan dari atas. Malaikat di malam Lailatul Qadar turun ke bumi. Habis itu naik ke atas lagi. Malaikat melaporkan amal kepada Allah, naik ke atas. Jelas alamatnya, sehingga laporannya sampai. Kalau tidak jelas, laporannya tidak sampai. Oleh itu kaum muslimin, tapi pas pembahasan di mana Allah ribut sesama kaum muslimin yang tak pernah ribut di generasi pertama. Di generasi tidak ada pada ribut-ribut masalah ini. Baru ribut setelah datangnya keedah-keedah buatan manusia. Ya, kalau begini mesti begitu, kalau begitu mesti begini. Kita bilang pula kalau begitu tak mesti begini, dan kalau tidak begitu tidak mesti begini. Iya, itu kan buatan manusia semuanya. Buatan manusia. Lalu dicari ayat-ayat yang mutasyabihat, dijadikan untuk menghukum ayat-ayat muhkamat. Ini terbalik. Yang jelas harusnya memimpin, yang tak jelas harusnya di belakang. Yang jelas beraninya suruh ke depan, yang ragu-ragu suruh di belakang. Ini enggak ragu, tak sanggup, tanda dia. Tuan maju dulu. Yang berani, yang tak pasti, oh kamu kalau pasti tidak usah maju dulu, belakang aja. Terbalik apa enggak?
Ayat muhkamat harus memimpin di depan, ayat mutasyabihat ngikut dari belakang. Ini enggak dapat satu ayat muhkamat aina ma huwa ma'akum aina ma kuntum, mutasyabihat, di ayat mutasyabihat yang satu ini melumat seluruh ayat-ayat muhkamat. Allah musta'an, sehingga menghilangkan apa yang kita ketahui melalui akal yang sehat, bahwa yang namanya naik mesti dari atas ke bawah. Oh, bawa ke atas, alhamdulillah. Masih belum ngantuk, alhamdulillah. Iya, kalau udah ngantuk kan lain jawabannya. Nah, yang namanya naik mesti dari atas ke bawah ke atas. Taib. Yang namanya turun mesti dari atas ke bawah. Bahasa manapun, di bahasa manapun. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, makanya orang-orang yang ahlus sunnah wal jamaah yang sungguhnya tidak pernah meragukan satu ayat pun. Semua ayat dipakai. Semua ayat dipakai. Karena apa? Yang mutasyabihat ikut muhkamat. Coba yang ragu disuruh maju, menang kita? Nah, enggak, dia sendiri ragu. Orang peragu tak berani dia. Tapi makanya yang disuruh maju adalah yang memastikan, oh saya sanggup. Insya Allah saya sanggup. Mereka yang pasti muhkamat didahulukan dari mutasyabihat, bukan mutasyabihat didahulukan dari muhkamat. Baik kaum muslimin. Cerita ketiga, cerita lagi tadi. Nah, ketika Allah turunkan Adam alaihissalam dan jarak antara surga dengan bumi jauh sekali. Kalau bagaimana proses turunnya, pakai pesawat ulang-alik atau gimana, itu saya kira tidak perlu kita tahu. Apa sebab? Bukan pekerjaan kita. Bukan pekerjaan kita. Kalau ngurus pekerjaan yang bukan pekerjaan kita, terbengkalai pekerjaan kita. Perlu penelitian? Tidak perlu teliti. Kok tidak perlu, Ustaz? Karena datang dari yang maha teliti. Datang dari yang maha teliti. Oh, saya ragu. Berarti antum belum iman. Belum beriman. Silakan aja ragu. Antum untuk ragu. Tapi kalau saya, karena datang dari Allah yang maha yakin, yang Allah yang maha teliti, yang menyebut beritanya dengan la raiba fihi zalikal kitabu la raiba fihi, saya langsung beriman. Soal ada yang meneliti atau tidak, saya tidak ambil pusing. Karena penelitian dunia apa semuanya awalnya ragu, ujungnya awalnya ragu, ujungnya bimbang. Penelitian ini dengan segala kemampuan yang dimiliki tetap pasti ada kekurangannya. Maka penelitian selanjutnya ini, iya kan? Tidak ada yang pasti kan? Makanya manusia ingin pula membuat Al-Quran dan hadis seperti penelitian dirinya. Ini yang berkembang pemikiran bahwa tidak semua yang disebut Al-Quran mesti diyakini. Akibat apa? Karena mereka menganggap itu penelitian. Bahkan penelitian lebih hebat daripada Al-Quran dan hadis. Coba nanti bikin artikel, bikin jurnal, isinya qala Allah, qala Rasulullah. Ini nilainya rendah, kredit poinnya rendah, paling dapat 12, paling tinggi 20. Tapi kalau isinya menurut setelah diadakan penelitian dari 40 sampel, multi stake random sampel, 98% sekian, 2% sekian, sekian. Ini meyakinkan. Padahal besok 2 tahun setelahnya penelitian ini batal lagi oleh teori yang lain. Jelas ya? 2 tahun kadang tidak sampai. Waktu itu saja sudah ini. Ada seorang buat penelitian tentang sebuah lembaga, maka dinilai tentang manajemennya, tentang tentang manajemen, minat dan sebagai tingkat kepuasan stakeholders. Lalu jawabannya rata-rata di atas 90%. Bagus, nilainya A. Tiba-tiba dia buat pengaduan, manajemennya lemah. Padahal manajemen nilainya 93. Di mana datang lemahnya? Dia sendiri yang meneliti, dia sendiri yang batalkan kembali. Nasallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Karena dia sendiri tidak yakin dengan penelitiannya. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kalau Allah yang katakan, Allah yang sebutkan, wa qulna habitu minha jami'an, turunlah kalian semua. Soal prosesnya Allah maha kuasa. Antum nak tahu? Silakan aja lah, rujuk ke atas. Iya, silakan adakan wawancara
langsung dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak bisa, maka cukup dengan berita yang maha teliti. Al-qaulul haq laisa ba'dahu batil. Ya, sesuatu perkataan yang hak yang la ya'tihil batil baini yadayhi wala min khalfi. Tak ada kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya. Turun dari yang maha mengetahui, maha perkasa dan maha terpuji. Itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Turunlah kalian dari surga itu semuanya. Nah, fa imma ya'tiyannakum, dan tatkala datang kepadamu, minni huda, dariku petunjuk. Karena yang tahu jalan ke surga itu hanya ulang lagi, yang tahu jalan ke surga itu hanya pencipta surga itu. Selain itu semuanya meraba-raba, selain itu semuanya mengira-ngira. Yang punya surga siapa? Allah. Yang tahu jalan ke surga siapa? Allah. Makanya kaum muslimin dan muslimat, sesatnya orang-orang jahiliyah dulu karena bodoh atau karena tidak berilmu. Saya ulang kembali, ini definisi cerdas dengan tidak cerdas, dengan ilmu tidak berilmu tidak sama. Orang cerdas belum tentu berilmu. Kalau tidak percaya, coba nanti orang yang cerdas jangan sekolahkan, jangan menuntut ilmu, jangan ngaji. Jadi ulama dia, jadi ilmuwan, tapi dia cerdas. Ukurlah IQ nanti, dia pasti akan berpikir. Pemikiran boleh, tapi pemikiran bukan ilmu. Pemikiran bukan ilmu. Yang ilmu itu adalah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan dipelajari. Nabi katakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Oh, tapi banyak orang tidak pelajari tiba dia dapat ilmu. Bukan, dia sudah punya proses. Dia punya proses. Dia dari awal sudah belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar nahwu sharaf. Kemudian di tengah jalan yang tak dia dapatkan di bangku pelajaran, dia dapatkan melalui menggabungkan ilmu ini dengan ilmu ini sehingga bertemu ilmu yang lain. Berdasarkan ilmu atau berdasarkan akal saja? Berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Contohnya Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam sebelum turun kepadanya Al-Qur'an. Sebelum turun kepadanya Al-Qur'an, bahasa Al-Quran menyebutnya wa wajadaka dhallan fahada. Engkau didapatkannya dalam keadaan sesat, lalu Allah beri hidayah. Sesatnya gimana? Seperti orang jahiliyah? Tidak. Tapi Nabi belum mengetahui, belum mendapatkan ilmu yang menunjukkannya bagaimana berdakwah, bagaimana berkeyakinan. Dia hanya ikut saja. Misalnya salat ikut syariat Nabi Ibrahim, tapi berakidah tidak ikut akidah jahiliyah yang syirik. Beliau tidak ikut kesesatan jahiliyah. Judi tidak terlibat dia. Berbuat syirik, nyembah berhala tidak terlibat. Minuman keras tidak terlibat. Zina apalagi, bertaruhan tidak. Tetapi kalau kegiatan masyarakat dia ikut. Memberi makan orang yang butuh makanan, membantu orang yang butuh bantuan, membersihkan dan membangun kembali Ka'bah, dia ikut tak? Ikut. Jadi pekerjaan atau memasyarakat, tetapi tidak ikut kesesatan masyarakat. Di zaman jahiliyah dulu kan tidak semuanya yang terlarang dibuat orang. Semua di zaman jahiliyah terlarang. Semua yang dibuat oleh ahlul jahiliyah terlarang. Makan terlarang, minum terlarang, bertamu terlarang, memuliakan tamu terlarang, apa lagi? Beristri terlarang. Enggak kan? Berjual beli terlarang, bantu orang miskin terlarang, gotong royong terlarang, bersihkan Masjidil Haram terlarang. Enggak. Dan itu dilakukan orang jahiliyah. Di samping berbuat sesat, mereka juga berbuat kebaikan. Sehingga terkenal masa jahiliyah ada namanya hilful fudul, yaitu sumpah setia membela kebenaran, membela orang yang dizalimi.
Ada, dan Nabi ikut di situ. Ustaz, ngantuk saya selesai. Jadi tidak semua yang dilakukan orang jahiliyah itu pekerjaan terlarang. Nah, oleh sebab itu di hal-hal yang tidak terlarang Nabi ya Syekh, di hal-hal yang tidak terlarang Nabi, kan baru saya bilang, ikut serta. Makanya Nabi memasyarakat, Nabi tetap memasyarakat, tapi tidak ikut kesesatan. Astagfirullah. Itu bahasa belajar sirah. Tidak ada belajar sirah sini. Hah? Subhanallah. Nabi di zaman itu masyarakat pada umumnya sesat, betul? Pada umumnya saya sesat. Tapi apakah semua yang dilakukan oleh orang yang sesat? Ustaz, Syekh, ini nampaknya tidak setuju. Apa yang tidak setuju itu? Sebutkan. Makan boleh enggak? Ada orang makan zaman jahiliyah? Di zaman jahiliyah ada orang makan? Tidak ada orang makan? Alhamdulillah. Makan bersama ada enggak? Ada. Tidak ada orang makan bersama zaman jahiliyah? Ada. Orang yang undang makan zaman itu ada? Ada. Semua makanan hari itu haram? Ada yang halal enggak? Ustaz, antum pergi berburu dapat rusa, halal enggak? Halal enggak? Alhamdulillah. Jadi Nabi SAW tetap memasyarakat, tapi tidak ikut dengan hal-hal yang sesat di masyarakat. Hari ini juga misalnya masyarakat kita, Masya Allah pada umumnya baik, tapi ada beberapa pelanggaran, pelanggaran baik di bidang agama maupun di bidang aturan, di bidang keagamaan dan bidang aturan. Misalnya, iya misalnya, apa misalnya? Hah? Misalnya, coba misalnya di hari kemerdekaan misalnya, ibu-ibu joget-joget di depan orang ramai. Ada? Banyak. Ini pelanggaran apa tidak? Syar'i atau bukan? Bukan syar'i. Ikut budaya asli apa tidak? Budaya asli atau bukan? Ibu-ibu berjoget depan laki-laki yang tidak muhrim atau mahram. Ini budaya Melayu atau budaya Merayu? Bukan budaya Melayu. Budaya Melayu wanita itu pemalu, bukan malu-maluin, bukan memalukan. Nah, ini joget-joget di depan bapak-bapak. Nah, seperti ini, kegiatan seperti ini dibuat oleh masyarakat karena ikut apa yang dilihat, bukan ikut apa yang diketahui. Kalau diikut yang diketahui, orang Melayu itu yang namanya perempuannya pemalu asalnya, lalu bergeser nilai-nilai ini menjadi membuat malu. Maka dalam hal ini ketika kita ini rusak, kita tidak ikut, tidak bisa dituduh tidak memasyarakat. Jelas ya? Jelas? Nah, apa lagi? Semua orang kampung tuh main judi, main judi. Misalnya, apa sebab? Mulai dari kepala desanya, ketua-ketua RW-nya, kadus-kadusnya, RT-RT-nya, penggiat judi. Lalu kita tinggal di situ. Maka kita yang tetap istiqomah dan bersih tidak akan ikut. Tidak akan ikut. Tapi pasti ada hal-hal yang sifatnya baik. Misalnya setiap setiap misalnya ahad pertama di bulan, setiap bulan ada gotong royong. Ini pelanggaran enggak? Nah, ikut dia di situ. Ketika ada orang yang meninggal, sama-sama dijenguk, ikut dia di situ. Boleh jenguk orang sakit? Jawablah cepat ini. Jenguk orang sakit boleh? Alhamdulillah. Sendiri siku antum duduk di depan, maka saya tanya. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi menjenguk orang sakit bagus, bantu orang yang membutuhkan bagus, itu diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pas bagian syirik,
beliau tak ikut. Ya, memuja, berdoa kepada berhala, bertawassul dengan berhala, datang ke kuburan-kuburan keramat, mengagungkan wali-wali dan sebagainya, Nabi tidak ikut. Jelas? Judi itu merata di Mekah. Berarti Mekah boleh orang buat maksiat? Bukan boleh, tapi boleh, bisa terjadi, bisa. Tonton sendiri, lihat. Di dalam Ka'bah 360 berhala. Berarti Allah suka? Enggak. Kan ada sebagian, kalau Allah tidak suka pasti diazabnya kita katanya. Enggak. Ya, kan ada yang beralasan kadang, kalau amalan ini tidak benar, pasti Allah sudah buat bubar katanya. Enggak, di Makkah sendiri dulu, di rumahnya yang paling suci. Ada yang lebih suci di dunia ini daripada Baitullahil Haram, dari Ka'bah? Ada yang lebih suci? Ada yang lebih mulia? Enggak ada. Tapi di situ induk kesyirikan bersarang dulu. Berarti Allah suka? Allah suka enggak? Di mana antum tahu Allah enggak suka? Kok dibiarkannya? Hah? Di mana antum tahu bahwa Allah enggak suka itu? Hah? Di mana? Banyak buktinya ya tuan-tuan, karena enggak mau nyebut aja, takut salah itu. Padahal enggak ada ujian. Takut salah aja. Buktinya antara dakwah Nabi yang menghilangkan syirik ini ditentang oleh orang-orang jahiliyah yang mengagungkan itu. Berarti Allah suka apa tidak? Saya ulang lagi. Nabi dakwahnya menghilangkan syirik, betul. Ketika dia berdakwah menghilangkan syirik, ditentang tak oleh kaum musyrikin? Taib, dakwah Nabi disukai Allah. Berarti dakwah orang yang menentangnya tidak disukai. Berarti Allah tidak suka. Tapi Allah biarkan supaya dakwah itu berproses. Orang banyak melakukan pelanggaran agama di rumah-rumah Allah. Mohon maaf, sebagian masjid kadang-kadang melakukan kegiatan berdosa di dalamnya. Misalnya bawa musik ke dalam masjid. Ya, masjid. Walaupun masalah musik ini dipersisikan oleh ulama, tapi yang berdasarkan dalil, bukan dalih, musik itu adalah diharamkan. Bahkan di negeri yang menghalalkan musik sekalipun, saya tanya kepada kawan-kawan yang pernah belajar di situ, tak ada masjid yang memutar musik di situ. Misalnya, di mana misalnya? Di negara-negara yang ulamanya mengatakan musik itu halal, sebagian bilang haram, ya, tetap masjidnya tidak memutar musik. Tapi negeri kita masya Allah sangat unik itu. Ya, pernah saya sholat di sebuah daerah, habis sholat subuh belum selesai kita zikir subuh udah putar lagu irama padang pasir. Yang paham irama padang pasir kadang dangdut Arab. Cuman orang kita kan asal namanya bahasa Arab pasti Al-Quran. Karena isinya ya asmaru la tinsani, katanya, wahai hitam manis jangan lupakan daku. Hitam manis. Quran loh. Lagu apa? Lagu dangdut. Aransemennya berbeda. Ini irama padang pasir, ini dangdut. Hah? Dangdut. Apa istilahnya dangdut sih? Nggak tahu juga antum. Nah, sayang antum banyak nggak tahunya. Jadi dangdut. Bedanya itu aja. Satu disebut kasidah, satu disebut dangdut. Padahal intinya sama, dangdut Arab. Tapi karena kita nggak tahu, karena dibelinya di Mekah pula tuh. Beli kasetnya di Mekah. Ini di Mekah dijual nih katanya. Padahal orang tuh jual diam dia sembunyi-sembunyi itu kadang. Sehingga banyak jemaah haji nanya ke anak saya kan, Ustaz di mana cari kaset kasidah Ustaz katanya. Kaset kasidah apa tuh Pak? Irama padang pasir tuh katanya. Yang ada Umi Kulsum dan sebagainya. Kadang nama-nama yang disebutnya adalah para penyanyi perut Arab gitu. Wanita-wanita yang tidak beres, itu yang ditanyanya, disebut irama padang pasir atau kasidah
Lagu-lagu kasidah dianggaplah lagu-lagu Islami dan religi, padahal isinya adalah sama, tentang cinta yang tidak halal, tentang cinta yang tidak halal. Tahu cinta yang tidak halal? Hah? Nggak tahu juga, ya Allah, payah tuh. Nah, cinta yang tidak halal itu yaitu cinta pada lawan jenis yang belum punya ikatan. Bahasanya bahasa paciran. Hah? Oh, pacaran. Nah, Allah yang baiklah kaum muslimin dan muslim. Balik ke yang tadi. Kok sampai ke situ pula cerita itu ya? Hah? Apa tadi, di mana simpangnya? Anda ada tersesat katanya, simpang lupa. Hah? Ayo cepat. Kalau enggak balik kita. Nah, di mana tadi simpangnya? Enggak tahu ya? Mak jauh sekali simpangnya saya. Ini bukan exit yang tadi tuh, ini exit yang baru ya. Ayo, bahwa banyak rumah-rumah Allah diisi dengan yang tidak disukai oleh Allah. Apakah itu bukti Allah suka atau tidak? Tidak. Buktinya di Ka'bah sendiri yang merupakan tempat yang harus paling dibersihkan dari kesyirikan, di dalamnya terdapat sarang kesyirikan. Jadi kalau Allah tidak menghapus, Allah tidak mengazab mereka, kan tidak dihapusnya di permukaan bumi kan? Bukan karena Allah suka, tidak, tapi Allah siapkan Rasul untuk menghilangkannya. Karena Allah sudah berjanji, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab suatu umat sebelum kami utus seorang rasul. Jelas ya? Alhamdulillah, Allah lebih cepat sayangnya daripada murkanya. Kalau sempat Allah pemarah, setiap salah kecil, besar, kecil, langsung dibasminya kita, tidak ada yang tinggal lagi, habis. Tapi Allah lebih memberi kesempatan, la'allahum yarji'un, la'allahum ya'qilun, la'allahum yatafakkarun, la'allahum yahzarun, supaya kembali. Coba bayangkan, dalam hadis disebutkan Allah selalu membentangkan kedua tangannya di waktu malam supaya bertaubat orang-orang berdosa di waktu siang, bentangkan tangannya di waktu siang supaya bertaubat orang-orang yang berbuat dosa di waktu malam. Dan Allah sangat gembira melihat hambanya yang taubat kembali kepadanya. Lebih gembira dari seseorang yang kehilangan onta dan bahan dan makanannya di padang Sahara yang tidak bertepi dan tidak ada kawan yang mengikuti. Tiba-tiba dia tertidur karena keletihan, dan saat terbangun ontanya ada di atas atau di depan matanya. Saking gembira dia melompat, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, engkau hambaku, aku adalah Tuhanmu. Saking gembiranya, salah ucap dia, salah ucap. Nah, Allah lebih gembira melihat hambanya yang bertaubat dari orang ini yang bergembira kembali mendapatkan kendaraan dan perbekalannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kembali ke yang tadi, jadi banyaknya pelanggaran-pelanggaran syar'i di rumah-rumah Allah lalu tidak terjadi apa-apa, bukan bukti bahwa itu Allah suka, tapi Allah memberikan tugas kepada orang yang mengetahui untuk senantiasa mengingati dan mengingatkan umat, karena Allah tidak akan azab kecuali kalau Allah kirim para pengingat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Lalu Nabi Allah SWT kembali ke exit yang tadi, yaitu bahwa surga dan neraka, antara bumi untuk kembali ke surga jauh, hanya Allah yang tahu. Maka Allah katakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, catat baik-baik itu, bukan siapa yang mengetahui petunjukku.
Ibaratnya apa? Orang bisa saja hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, hafal Al-Quran, hafal tafsir At-Tabari, tetapi tidak mengikutinya, tak dapat hidayah. Tidak dapat hidayah. Apa buktinya? Banyak dosen-dosen orientalis kalau berbicara tentang Al-Quran dan hadis lebih hebat dari profesor hadis yang ada di kita. Iya, hafal dia, tahu dia sejarah, tahu dia kapan Nabi, sampai kapan Nabi cebok, kapan Nabi tidur, kapan Nabi, tahu dia. Kita kadang tidak tahu profesor kita, dia tahu. Makanya ketika bertemu profesor kita dengan mereka, banyak yang tertipu oleh mereka. Akhirnya mereka tahu tapi dapat hidayah. Mereka tahu tapi dapat hidayah? Tidak. Abu Jahal tahu dia Nabi SAW tidak pernah bohong. Abu Talib tahu dia Nabi SAW jujur, benar dakwahnya, tapi dapat hidayah? Tidak. Makanya hebatnya seseorang dengan keilmuannya, penguasaan akademisnya, tahu berpikirnya, logikanya, berhujahnya, berargumentasinya, tapi tak mengikut petunjuk Allah dan Rasul, maka dia tidak akan dapat hidayah. Sekalipun dia menyebut itu hidayah, karena tidak cukup dengan mengetahui. Tidak cukup dengan mengetahui. Sebagaimana ketika ada seorang sahabat Nabi SAW sangat sayang ke Rasulullah SAW, sampai dia mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, saya saking rindunya kepadamu ya Rasulullah, di tengah istri dan anak-anakku aku ingat kepadamu, tapi di saat sekarang ini saya bisa langsung bertemu denganmu. Datang ke Nabi SAW bertemu, tapi nanti di akhirat kan, kalau engkau sudah mati, saya sudah mati, ya, engkau sudah mati, nanti engkau tentu dibangkitkan dengan para nabi, sedangkan saya tentu kelasnya di bawah. Yang kedua, kalau engkau mati, saya masih hidup, tidak bisa ketemu lagi. Makanya kalau ada yang klaim sekarang bertemu dengan Nabi, ini cerita dongeng pengantar tidur itu. Kadang dongeng yang buat tak bisa tidur. Ya, ada yang mengatakan bertemu langsung dengan Nabi SAW dengan cara tertentu, dengan zikir tertentu, ritual tertentu, salawat tertentu. Ini semuanya kebohongan. Seperti kata Imam Al-Qurtubi, tidak ada tafsir seperti ini di dunia Islam kecuali dari kaum sufi. Dan ini adalah mungkar, sesuatu tafsir yang tidak dikenal di kalangan para ulama. Sebab Abu Bakar ketika jadi khalifah banyak masalah. Kenapa tidak dia tanya langsung ke Rasulullah? Ada orang lebih dekat ke Rasulullah daripada Abu Bakar? Ada yang lebih dekat ke Rasulullah dari Abu Bakar? Tidak. Kalau memang bisa ketemu langsung setelah Nabi mati, cukup dia baca salawat Allahumma salli ala Muhammad dan seterusnya, lalu berdiri datang Rasulullah. Apa aja akar bembau-bembau dannya? Kenapa saya dipanggil-panggil? Iya kan? Tidak ada. Umar radhiyallahu anhu sampai beliau dibunuh oleh orang Majusi. Kenapa Nabi tidak datang? Kasihan kamu Umar ya, katanya. Dihibur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali dan Muawiyah berperang dalam perang Siffin. Perang Siffin, terpecah sahabat menjadi dua golongan, ikut Muawiyah dan ikut Ali bin Abi Talib. Ini bahaya enggak? Sahabat bisa berpecah dalam dua golongan ini, bahaya. Kenapa mereka tidak ngadu aja ke Rasulullah? Muawiyah kata Ali, ya, kita pergi ketemu Rasulullah SAW, panggil Rasulullah, buat zikir tertentu, dengan salawat tertentu, lalu kita hadirkan Rasulullah. Nanti kita tanya, siapa di antara Muawiyah atau Ali yang dalam kebenaran? Dengan demikian kan selesai perseteruan kan? Ternyata juga tidak ada. Tiba-tiba antum gara-gara hanya untuk supaya bisa makan kue yang enak, makanan yang lezat, hidangan yang banyak, antum klaim bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah tsumma na'udzubillah dari model-model dongeng seperti ini. Kaum muslimin, tapi itu sayangnya banyak pula yang percaya, karena kita memang suka baca, kita suka baca komik. Kalau baca komik itu baca cerita silat Eskoping Ho misalnya,
Walai sinar matahari. Jurus sinar matahari, habis semua orang kita serang. Itu kan dongeng semua. Atau Wiro Wiro Sableng 2. Nah, kaum muslimin dan muslimat, jangan terlalu banyak mendongeng lah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tapi subhanallah, kita ini mau gampang tertipu, lalu dinisbatkan nanti ke imam-imam besar seperti Imam Ahmad, seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Karena mereka tahu ini adalah imam yang diikuti. Akhirnya dinisbatkan Imam Ahmad dalam manaqib, ikut melakukan salawat tertentu, hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kemana murid-murid Imam Ahmad yang majelisnya 35.000 orang hadir? Tidak ada mereka menyebutkan itu. Tiba-tiba datang, tak dari mana timbul rimbanya, datang keluar kisah manaqib Imam Ahmad. Ada pula yang menisbatkan pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Padahal pernyataan Imam Syafi'i tegas dalam masalah ini, bahwa Nabi setelah mati tidak bisa kembali ke bumi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tapi dongeng-dongeng itu, memang pendongeng itu kan gampang buat dosa nih kaum muslimin muslimat. Ya, akhirnya kita ini dibilang kurang referensi nanti. Tidak baca kitab itu, kata. Kitab itu ada memang, cuman tidak jadi referensi yang mu'tamad karena isinya banyak dongeng. Di mana tahu dongeng? Tidak bersanad. Oh, ada sanadnya tapi banyak isinya pendusta. Jadi tidak semua sanad dalam hadis itu terima. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, waktu kita terlalu cepat berlalu. Padahal dengan antum ini tak terasa waktu berlalu. Kita simpan aja sampai besok ya. Ya. Sampai di mana tadi? Bahwa jalan ke surga bukan hanya harus diketahui, tetapi mesti diikuti. Kalau belum bisa mengikuti, seperti Adam waktu itu tahu bahwa mendekat ke batang yang kita sebut dengan khuldi, syajaratul khuldi atau pohon khuldi, dia tahu itu berbahaya, tapi dia dekati juga. Akhirnya tercampak ke bumi ini. Akhirnya tercampak ke bumi ini. Allah sudah ingatkan, jangan dekat-dekat. Ini iblis musuhmu. Tapi iblis waqasamahuma. Iblis bersumpah-sumpah dia, Dam, cayulah abang ni tidak akan menipu kamu lah, Dam. Abang jauh lebih merasa hidup, lebih berpengalaman, abang lebih cerdas. Sudah tengok tu, Allah saja abang lawan. Allah saja abang lawan. Kan iblis kan lebih tua dari Adam kan alaihissalam. Saya ini dah dekat, dah tahu rahasia-rahasia Adam. Dah lama dengan malaikat bergaul. Akhirnya Adam tertipu. Fadallahuma bighurur. Karena tipu daya pandai melobinya iblis, Adam pun tertipu. Akhirnya fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma, lalu dia makanlah pohon itu. Iblis apa bahasanya? Dam, jangan terlalu tekstual. Adam memahami agama ini, jangan terlalu tekstual. Kan Allah bilang kamu zalim nanti. Apa maksudnya? Allah tuh Dam, ya, ini dapat bocoran nih, orang dekat ini, orang dalam nih, bahwasanya kalau kamu makan khuldi, kan dia Adam namanya syajaratul khuldi, pohon keabadian. Kalau kau makan itu, engkau nanti akan kekal di surga, dapat kerajaan yang takkan pernah punah. Kan abadi surga, kalau udah masuk surga kan abadi. Padahal dalam Allah sudah takdirkan. Ini rahasia dong, kita berdua aja yang tahu, yang lain tidak tahu nih. Allah sudah merencanakan bumi itu kan kamu harus ke sana. Paham tuh? Hah? Kan sebelumnya ke inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kamu yang harus ke bumi itu. Makanya dilarang pohon ini supaya kamu turun ke bumi. Padahal kan sebaliknya. Nah, itu begitulah hikmah Allah menghendaki. Akhirnya Adam, siapa yang tidak mau kekal di surga? Siapa yang, bahkan bahasanya kan tidak semua yang diajarkan Nabi mesti diikuti. Banyak kebaikan yang diajarkan Nabi kan, itu kan, banyak jalan menuju Roma, itu ya. Ya, asal baik, niatnya baik, masuk surga. Kan gitu. Masa gara-gara sholat saya diazab Allah, akhirnya buat sholat tertentu. Masa gara-gara zikir saya disiksa Allah berdosa, bikin zikir tertentu.
Ya kan tidak mungkin lah gara-gara cinta Nabi saya berdosa, mungkin? Ya tidak kan? Tapi orang berilmu akan tahu berdosa bukan karena zikir, berdosa bukan karena salat, berdosa bukan karena cinta Nabi, berdosa bukan karena cinta Allah, berdosa karena menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini cinta kita tergadai sering. Di sini cinta kita tergadai. Dan tahu sunnah Nabi, tetapi karena bisikan-bisikan, karena gesekan-gesekan, bujukan-bujukan, akhirnya hilang juga apa yang kita ketahui, sehingga kita tak selamat juga. Pasalnya apa? Tak berani mengikuti. Tak berani mengikuti, karena mengikuti itu berat sayang. Cinta itu berat. Cinta itu berat, perlu pengorbanan, rasa, tenaga, waktu dan seterusnya. Jelas ya? Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah mudahkan kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudahkan kita mengetahui hidayah Allah dan mengikutinya. Karena bahasa mengikuti. Kembali kepada yang sahabat tadi, dia kalau rindu ketemu Nabi, dapat ketemu dunia, tapi setelah meninggal tidak bisa lagi. Nah, andainya meninggal, sesama meninggal aja tidak bertemu, kata dia, bagaimana orang meninggal dengan orang yang masih hidup? Nah, apa kalau di akhirat nanti ya Rasulullah, engkau tentu bersama para nabi, saya kan di bawah itu, gimana saya nanti lepas rindu bertemu kamu ya Rasulullah? Lalu Allah turunkan ayat. Lihat kaum muslimin, ayatnya perkataannya mesti diamati. Nabi terdiam, tidak bisa jawab waktu itu, kan Nabi kan begitu kan. Makanya kalau kita tidak tahu, jangan malu. Nabi aja sering tidak jawab pertanyaan. Awak enggak, lebih hebat pula Nabi lagi. Apa aja terjawab. Nabi banyak pertanyaan yang tak langsung dijawabnya. Pasalnya apa? Belum ada ilmunya. Ini makanya sunnah Rasulullah mengetahui yang tidak diketahui itu sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi terdiam, tidak dia jawab sampai turun Jibril membawa ayat. Lihat, masalah cinta tadi kan? Masalah cinta kan? Apa jawaban Allah? Wa may yuti'illaha war rasul. Cinta apa hubungannya dengan taat? Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka itu bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa. Merekalah sahabat yang terbaik. Berarti kalau kamu nak ketemu Rasul nanti di akhirat, bukan mengetahui Rasul, tidak. Bukan mengetahui Rasul. Walaupun mengetahui Rasul itu puncak jalan kita menuju cinta Rasul, dan cinta Rasul itu puncak kita untuk taat pada Rasul. Jelas? Tapi kalau hanya sampai mengetahui saja, tidak berani mencintai dan mengikuti, kita baru di terminal pertama, belum sampai ke terminal tujuan. Jelas ya? Baru terminal sebelum transit kan. Nah, jadi baru tidak sampai kita. Maka Allah sebutkan yang berhak menjadi teman para nabi, teman para siddiqin, teman para syuhada dan orang-orang saleh, wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul. Padahal pertanyaannya tadi tentang cinta kan? Tentang cinta. Saya ingin bertemu engkau ya Rasulullah. Nah, caranya taat Allah, taat Rasul, bukan mengetahui syariat Allah, mengetahui syariat Rasulullah, tidak, mengikuti dan menaati. Saya kira jelas sekali ya. Kalau tidak jelas, tambah lagi waktunya panjang saya. Ya, jelas sekali ya. Jelas. Jadi bukan hanya mengetahui, tetapi mengikuti. Nah, kalau sudah tahu ini, ikuti. Oh, berat itu memang. Berat kan? Tapi ringan bagi apa? Bagi siapa yang Allah ringankan baginya. Fa innahu yasirun liman yassarallahu alaihi. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, barangkali sampai di sini dulu kajian subuh ini. Ini sudah kajian duha jadinya. Terima kasih dan mohon maaf karena sudah sangat jelas. Saya kira tidak ada yang perlu ditanyakan untuk tambah jelas.
Nanti yang jelas, kalau perjelas tambah tidak jelas ya. Oleh sebab itu barangkali tidak ada yang tanyakan lagi Ustaz ya. Mohon maaf ya. Ya, saya banyak bertanya ke antum tadi. Akhirnya tidak ada, saya buka antum bertanya ke saya. Saya ada banyak bertanya. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.